Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Afan Studio yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dapat perlindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Ratu Balqis adalah keturunan jin. Bentuk tubuhnya pun juga berbeda. Dikatakan Ratu Balqis memiliki petis kaki yang ditumbuhi dengan bulu-bulu lebat dan telapak kakinya seperti kuda. Bentuk yang tidak pernah dimiliki oleh wanita-wanita pada umumnya. Terus, apakah benar Ratu Balqis adalah keturunan jin? Mari kita kupas tuntas bersama. Di episode spesial kali ini, kita akan membahas tentang misteri asal-usul Ratu Balqis. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa riwayat, konon katanya Ratu Balqis ini bukan manusia. Ratu Balqis adalah manusia seutuhnya, melainkan manusia setengah jin. Ratu Balqis, yang juga dikenal sebagai Ratu Sabak, adalah sosok yang penuh misteri dan kekuatan. Dia adalah penguasa kerajaan Sabak yang kaya raya dan sangat maju. Kisahnya yang paling terkenal karena pertemuannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Riwayat yang mengatakan bahwa Ratu Balqis memiliki darah jin, karena ayahnya adalah seorang manusia dan ibunya adalah seorang jin. Hal ini membuatnya memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Dia dikenal cerdas, tegas, dan memiliki kemampuan untuk memerintah dengan adil. Kisah Ratu Balqis seringkali dikaitkan dengan misteri, keajaiban, dan pesona yang tak terjelaskan. Membuat banyak orang penasaran tentang kehidupannya yang sebenarnya. Apakah dia benar-benar lahir dari rahim ibu golongan bangsa jin? Banyak pertanyaan yang masih tersisa tanpa jawaban, menjadikan kisah Ratu Balqis ini sebagai salah satu legenda yang paling menarik untuk dijelajahi. Jadi, buat kalian yang sudah menonton dan sudah mulai penasaran, mari kita kupas kisahnya melalui lembaran-lembaran sejarah yang berhasil kami rangkum. Mari kita simak bersama. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang sangat terkenal di masa Nabi Sulaiman alaihissalam bernama Kerajaan Sabak. Kerajaan ini sangat terkenal karena dipimpin oleh seorang wanita, ataupun ratu yang bernama Ratu Balqis. Sebelum masuk ke kisah Ratu Balqis, kita akan mengulik sedikit latar belakang tentang Kerajaan Sabak. Sebuah kerajaan yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran, dan juga dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Jadi, Sabak ini adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak tahun 1310 Masehi, yang kini terletak di wilayah Yemen. Kerajaan Sabak juga dikenal karena kemasyhuran, kemakmuran, dan kesuburan tanahnya. Kerajaan Sabak memiliki hasil alamnya yang melimpah, orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kemakmuran kaum Sabak di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh dua gunung di wilayah Ma'rib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Kekayaan alam yang begitu melimpah. Dalam sebuah riwayat Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid mengisahkan, apabila ada seorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu, keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Abdurrahman bin Zaid menambahkan, di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, galajengking, dan ular. Tafsir At-Tabari, Bapak Ibu dan Bapak Ibu, yang menulisnya di bab 20, halaman 376-377. Menurut Al-Qushairi, penyebutan dua kebun tersebut tidak berarti bahwa di Sabak kala itu hanya terdapat dua kebun itu saja. Tapi, maksud dari dua kebun itu adalah kebun-kebun yang berada di sebelah kanan dan kiri lembah, atau di antara gunung tersebut. Kebun-kebun di Ma'rib saat itu sangat banyak dan memiliki tanaman yang bervariasi. Fathul Qadir, bab 4, halaman 422. Untuk nama Sabak Ibu, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang menulisnya, nama Sabak sendiri berasal dari nama raja pertama dari kerajaan Sabak itu sendiri, yakni Sabak bin Yazid bin Ya'rib. Namun selain itu, ada juga pendapat dari ahli sejarah Islam lainnya pada zaman dulu yang mengatakan bahwa kata Sabak berasal dari sebuah nama tempat di daerah sana. Ada juga yang berpendapat bahwa Sabak adalah nama dari seorang wanita. Hingga pada akhirnya, perbedaan pendapat ini pun diterangkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat. Rasulullah SAW menjelaskan
tentang asal-usul nama Sabak, yaitu seorang lelaki yang memiliki 10 anak, 6 anak tinggal di Yemen, dan 4 anak tinggal di Syam atau Palestina. Imam Ahmad berkata, Abu Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, Ibnu Lahiyah meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Habiroh, dari Abdurrahman bin Wa'lah, dia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, sungguh, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang negeri Sabak. Siapakah itu Sabak? Seorang lelaki? Seorang perempuan? Ataukah itu negeri? Rasulullah SAW bersabda, ia adalah seorang laki-laki yang mempunyai anak 10 orang. Di antara mereka yang dianggap di Yemen ada 6 orang, dan yang tinggal di Syam 4 orang. Adapun yang tinggal di Yemen, yaitu Muzij, Kindah, Asy'ariyun, Asda, Anmar, dan Himyar. Dan adapun yang tinggal di Syam, yaitu Lohom, Juzam, Amailah, dan Gosan. Al-Quran Al-Azim, karya Ibnu Katsir, halaman 504. Nah, jadi sudah jelas, dari riwayat barusan, sudah dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW bahwa asal mula nama Sabak itu berasal dari raja pertamanya, yang bernama Sabak bin Yazid bin Ya'rib. Dan salah seorang dari 6 anak Raja Sabak yang tinggal di Yemen ini akhirnya beranak pinak, hingga menjadi raja besar yang bernama Syarahil. Nah, Raja Syarahil inilah yang diyakini sebagai ayah dari Ratu Balkis, teman-teman. Tapi meskipun ayah dari Ratu Balkis ini seorang raja terkenal, namun ada beberapa tafsir lain yang mengatakan bahwa ibu dari Ratu Balkis adalah sesosok jin, sehingga Ratu Balkis ini diasumsikan sebagai manusia setengah jin. Tapi apakah benar seperti itu? Bukankah manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin dari api? Nah, untuk menjawab itu semua, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info yang menarik untuk kalian semua. Jadi gini, salah satu alasan pertama, yakni riwayat yang menyebutkan bahwa Ratu Balkis itu manusia setengah jin, adalah bersumber dari Abu Hurairah. Teman-teman, kita tahu sendiri bahwa Abu Hurairah adalah ahli perawi hadis terkenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Bunyi hadisnya seperti As-Suyuti dalam Jami'uz Zaghir, meriwayatkan sabda Nabi dari Abu Hurairah. Salah satu dari kedua orang tua Balkis adalah bangsa jin. Selain itu, juga ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa asumsi ini pada suatu peristiwa di mana dikisahkan ketika Ratu Balkis ini berkunjung ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat itu, setelah Ratu Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balkis terkejut dengan keindahan istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia melihat kolam air jernih di seluruh lantainya, padahal sebenarnya kolam air itu tidak ada, dan lantai itu sebenarnya hanya terbuat dari kaca-kaca bersih dan jernih, sehingga memantulkan cahaya layaknya kolam air. Jadi saat itu, Ratu Balkis tidak tahu bahwa itu adalah lantai kaca yang ia kira kolam air. Balkis pun mengangkat kain pakaiannya karena dikhawatirkan air tersebut membasahi pakaiannya. Ratu Balkis pun menyingkapkan kainnya sehingga terlihat betis dari kaki Ratu Balkis. Nabi Sulaiman pun terkejut melihat betis Ratu Balkis yang ditumbuhi bulu-bulu lebat dan tidak biasa dimiliki oleh wanita-wanita pada umumnya. Riwayat lain juga menyebutkan tumit kaki Ratu Balkis ini seperti tumit kaki kuda dan bukan tumit kaki manusia biasa. Riwayat barusan menurut pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Muhammad Ibnu Ka'ab, Al-Qurazi, Asadi, Ibnu Juraij, dan lain-lainnya. Nah, berdasarkan dua alasan itu, mulailah muncul berbagai alasan. Ada juga berbagai tafsir tentang asal-usul ibunda Ratu Balkis yang katanya adalah sesosok jin. Jadi siapa sih ibu dari Ratu Balkis yang sebenarnya? Yuk, simak baik-baik. Ada beberapa versi mengenai siapa ibunda dari Ratu Balkis ini, teman-teman. Versi yang pertama, ada riwayat yang dikisahkan oleh Al-Munawi dalam kitab Faidul Al-Qadir. Dikisahkan, ayah Balkis, yakni Raja Syarab, Raja Syarahil adalah Raja Yaman yang memiliki kegemaran berburu. Jadi pada saat itu, Raja Syarahil berburu hewan liar bukan untuk mencari makanan, melainkan hanya untuk hobi dan kesenangan hiburan semata. Suatu ketika, Sang Raja kehausan saat melakukan pemburuannya di tengah hutan. Perbekalan yang Raja bawa habis, dan tidak ada satupun air minum yang tersisa. Raja pun melihat sebuah tenda yang enggak jauh dari tempat Raja Syarahil berdiri. Ia pun segera mendatanginya dengan niatan untuk meminta air kembali. Ketika berada di depan tenda,
Datanglah seorang kakek yang keluar dari dalam tenda tersebut. Raja Syarahil pun lantas meminta minum kepada kakek tersebut. Mendengar itu, kakek pun tersenyum dan memanggil seorang wanita untuk mengantarkan minuman yang diminta Raja Syarahil. Tak lama kemudian, keluarlah seorang wanita yang sangatlah cantik bagaikan matahari, dan di tangannya memegang cangkir yang terbuat dari batu yakut. Riwayat ini menyebutkan kalau wajah wanita ini bagaikan matahari yang bersinar. Raja Syarahil pun yang takjub melihat pesona kecantikan wanita itu bertanya kepada sang kakek karena penasaran. "Siapakah gadis itu?" Kakek pun menjawab, "Ia adalah putriku." Mendengar jawaban si kakek, Raja Syarahil pun langsung mengutarakan niatnya untuk mempersunting putrinya tersebut. Di momen inilah, sang kakek pun tersenyum lalu menjawab, "Apakah Raja yakin akan menikahi putriku? Saya khawatir kalau Raja akan menyesal." Raja pun bertanya. Kakek menjawab. Mendengar penjelasan kakek, Raja Syarahil pun terkejut dan bingung. Tapi karena Raja Syarahil yang sudah jatuh cinta dengan wanita itu, sang raja pun tidak memperdulikan status golongan wanita yang berasal dari bangsa jin. Sang raja tetap kekeh untuk meminangnya namun dengan satu syarat. Sang raja tidak boleh atau dilarang bertanya tentang aktivitas janggal yang dilakukan oleh wanita tersebut, maka sang raja wajib menyimpan pertanyaan itu dalam hati saja. Apabila sang raja melanggar, maka jatuhlah talak kepadanya, dan mereka berdua harus bercerai. Seperti itulah persyaratan yang harus dipenuhi oleh sang raja. Dengan mudahnya, Raja Syarahil pun menerima persyaratan perjanjian tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun menikah. Awal pernikahan pertama, mereka berdua hidup dengan bahagia. Meskipun berasal dari zat yang berbeda, mereka berdua benar-benar sangat bahagia. Dan kebahagiaan mereka berdua pun bertambah ketika istri raja hamil. Dari sinilah suatu keanehan dan kejanggalan dari istri raja dimulai. Pada saat istri raja melahirkan bayi laki-laki, di mana sebelumnya raja belum pernah memiliki anak laki-laki. Tentu saja, raja sangat bahagia menjemput buah hati laki-lakinya yang akan menjadi keturunannya kelak. Namun, istri raja pembunuh bayi laki-laki tersebut seolah-olah tidak ingin membiarkan putranya itu hidup lama di dunia. Raja yang mendapati anaknya dibunuh oleh istrinya sendiri ini tentu saja membuat Raja Syarahil sedih. Dirundung duga yang amat dalam, namun tidak berani bertanya, meminta penjelasan kepada istrinya, mengingat perjanjian persyaratan yang raja penuhi. Sehingga raja pun hanya bisa menahan pertanyaan-pertanyaan yang semakin berkecamuk di benaknya ini. Singkat cerita, istri Raja Syarahil pun hamil lagi. 9 bulan setelahnya, dia pun melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Balkis. Untungnya istri raja tidak membunuh putrinya ini. Sang raja pun sangatlah senang menyambut kehadiran putrinya, meski sang raja justru tampak gelisah. Raja kemudian tidak tahan untuk menanyakan semua yang sudah dilakukan istrinya. Menanyakan tentang kenapa dulu istrinya membunuh putranya, bukankah kelak sang putra akan meneruskan tahta sang raja? Mendengar pertanyaan suaminya, istri sang raja pun menangis terseduh-seduh dan sangat hancur hatinya. Karena apa yang telah ditanyakan sang raja berarti sudah jatuh talak, yang berarti berakhir sudah pernikahan mereka berdua, sebab sang raja telah melanggar persyaratan perjanjian itu. Kemudian istri raja pun berkata, "Inikah balasan darimu? Aku membunuh anak laki-lakimu itu karenamu. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan, jikalau putramu itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini, dan mendengar para malaikat banyak yang memujinya dan banyak yang menggambarkan tentang kemakmuran kerajaannya. Ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Setelah itu istri raja tidak pernah terlihat lagi. Nah, itu versi pertamanya teman-teman. Kemudian versi yang keduanya adalah riwayat dari Ibnu Adil dalam tafsir Al-Lubab juga bercerita. Ayah Balkis adalah Syarahil yang menjadi raja. Dia adalah seorang raja yang agung, tetapi di versi yang kedua ini, sang raja memiliki sifat yang sangat sombong dan angkuh. Suatu ketika, sang raja pergi ke kerajaan sekitar dan dia mendapati fakta bahwa kerajaan-kerajaan lain tidak sehebat dengan kerajaannya. Dengan sombongnya, dia berkata pada raja-raja sekitar, "Tidak ada satupun dari kalian yang kafa'ah atau sepadan dengan aku." Dari perkataan Raja Syarahil yang sombong itu, yang membuat sang raja tidak mau menikah dengan putri para raja-raja sekitar tersebut. Mendengar perkataan Raja Syarahil membuat raja-raja sekitar marah.
Sehingga dibuatlah perjanjian atau persekongkolan oleh para raja-raja sekitar agar putri-putri raja tidak dinikahkan dengan Raja Syarahil. Akhirnya, tidak ada satupun wanita atau putri raja yang mau menikah dengan Raja Syarahil. Sebab itulah Raja Syarahil dinikahkan dengan wanita dari bangsa jin yang bernama Raihanah binti Sakan. Kemudian terlahirlah bayi cantik yang mereka beri nama Balqis, dan sang raja tidak memiliki anak lagi selain Balqis. Kemudian versi yang ketiga adalah riwayat dari Al-Qurtubi. Dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam menceritakan, ayah Balqis adalah salah satu wazir atau perdana menteri raja. Di versi yang ketiga ini, ayah Balqis bukanlah seorang raja, melainkan hanya seorang perdana menteri. Di sini raja memiliki kebiasaan buruk yang memaksa istri-istri rakyatnya untuk memenuhi hasrat nafsunya. Sedangkan perdana menteri tersebut adalah laki-laki yang sangat pencemburu, sehingga dia memilih untuk tidak menikah. Suatu hari, di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. "Apakah engkau memiliki istri?" Perdana Menteri itu pun menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya, karena raja di negeri kami suka memaksa istri rakyatnya untuk memenuhi hasrat nafsunya." Dia itu kemudian menimpali, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya rajamu tidak akan bisa memaksanya." Perdana Menteri pun menjawab, "Tetap saja akan dipaksa, sebab raja kami adalah raja yang keji." Kemudian pria itu menjelaskan, "Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana raja tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya Perdana Menteri menikahi putri dari pria itu, dan dikaruniai anak yang bernama Balqis. Dan masih banyak lagi kisah Ibunda Ratu Balqis dari berbagai versi. Sosok jin yang diasumsikan sebagai ibu dari Ratu Balqis ini bernama Raihanah binti Sakan, dan ada yang berpendapat kalau namanya adalah Bulqomah binti Sishon. Terus bagaimana menurut pendapat para ulama-ulama lain tentang Ibunda Ratu Balqis yang merupakan sosok jin? Yuk, kita simak baik-baik. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang asal-usul Ratu Balqis ini. Sebagian pendapat ada yang bilang kalau Ratu Balqis adalah manusia setengah jin. Namun ada juga sebagian pendapat lain yang mengatakan bahwa Ratu Balqis memanglah manusia seutuhnya. Salah satunya Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani menyimpulkan, hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balqis adalah jin merupakan hadis lo'if atau lemah. Dan cerita seputar pernikahan mereka hanyalah legenda yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Tidak hanya itu, ulama terkenal asal Irak, Al-Qurtubi dan Ibnu Qatsir dalam tafsirnya juga menyatakan bahwa hadis tentang orang tua Balqis adalah jin adalah hadis lo'if atau lemah. Ahshanqiti dalam Adwaul Bayan juga menyimpulkan secara lahiriah, hadis tentang orang tua Balqis adalah hadis lo'if. Begitu pula Atsar yang mengisahkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Mawardi menentang pernikahan manusia dengan bangsa jin dan menilai sebagai sesuatu yang tidak rasional. Karena mereka berasal dari jenis yang berbeda, sehingga memiliki tabiat yang berbeda pula. Manusia adalah jasmani, sedangkan jin adalah ruhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seperti yang telah terkandung dalam Al-Quran, bahwa manusia itu berasal dari tanah kering seperti tembikar. Quran Surat Ar-Rahman ayat 14. Sedangkan jin tercipta dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan dan tidak mungkin juga bisa menghasilkan seorang anak. Bagaimana menurut teman-teman doa yang cerita? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terlepas dari mana asal-usulnya, Ratu Balqis ini tetap dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Ratu Balqis memimpin negeri Sabak dengan adil dan bertanggung jawab. Dia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga kesejahteraan rakyatnya. Kepemimpinan yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat adalah pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari beliau. Ratu Balqis juga menggunakan diplomasi dalam berhubungan dengan kerajaan Sulaiman. Dia tidak langsung menyerang, melainkan mengirim utusan dan berbicara dengan bijaksana. Ini mengajarkan kita pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara lain dan menyelesaikan konflik dengan cara damai. Sikap kepemimpinan Ratu Balqis juga tergambar jelas ketika beliau menerima surat dari Raja atau Nabi Sulaiman alaihissalam berisi ajakan untuk meninggalkan kesyirikan untuk mengesahkan Allah, Tuhan semesta alam. Ratu Balqis diajak untuk meninggalkan keyakinannya menyembah matahari. Sikap Ratu Balqis yang tidak tersinggung dengan ajakan Raja Sulaiman, melainkan Ratu Balqis justru dengan bijaksana mengajak para pembesarnya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kisah ini sudah tertulis di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dia, Balqis, berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Al-Quran Surat An-Naml ayat 32. Terlihat jelas bagaimana kepemimpinan Ratu Balqis yang bijaksana dan tidak egois. Sehingga pada masa kepemimpinan Ratu Balqis, kerajaan sahabat dan juga rakyatnya ini hidup dengan tenang, damai, makmur, dan tentram semuanya. Dari sifat Ratu Balqis, kita bisa menjadikan motivasi kita bahwa kepemimpinan yang baik adalah yang mengutamakan kepentingan rakyat dan berusaha mencapai perdamaian dengan bijaksana. Hingga pada suatu masa, Ratu Balqis pun mendapatkan hidayah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sekaligus mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak sekali rakyat dari Ratu Balqis yang mengikuti jejak beliau untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sepeninggalan Ratu Balqis, tak lama kemudian kaum Sabah ini kembali murtad dan menyembah matahari serta bintang-bintang lagi. Menurut sebuah riwayat, ada 13 nabi yang diutus kepada kaum Sabah untuk diajak bertaubat dan kembali menyembah Allah. Tapi kelakuan kaum Sabah ini semakin menjadi dan tetap kekeh menyembah matahari dan tidak mengindahkan peringatan tersebut. Karena keingkarannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan suatu azab yang besar kepada kaum Sabah dengan meluluh lantahkan negeri Sabah, berupa runtuhnya bendungan Ma'rib yang selama ini menopang kehidupan negeri Sabah. Bendungan itu penuh, namun hancur dan membanjiri seluruh kaum Sabah. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rob-mu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Rob-mu adalah Rob yang maha." Ngampun, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumpuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel, dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surat Sabah ayat 15. Selepas hancurnya bendungan itu, membuat kaum Sabak yang masih hidup mengalami kesengsaraan, sebab tanahnya menjadi tanus, kebun-kebun yang mereka miliki menjadi rusak, dan buah-buahnya menjadi pahit. Dengan keadaan seperti itu, kaum Sabak tidak bisa bertahan, sehingga hancurlah kerajaan mereka. Kehancuran ini diperkirakan terjadi pada tahun 550 Masehi. Mereka terpaksa harus mencari tempat tinggal yang baru. Mereka pun berhijrah ke berbagai tempat. 6 kabilah dari kaum Sabak berpencar di Yemen, dan 4 kabilah lainnya berpencar di Syam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang misteri asal-usul Ratu Balqis. Meski ada beberapa versi tentang asal-usul Ratu Balqis adalah manusia setengah jin, kebenaran kisahnya masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Beberapa pihak percaya, ada yang mengatakan bahwa Ratu Balqis keturunan jin, tapi banyak juga yang menentang pernyataan tersebut. Tapi kalau kita balik lagi ke Al-Quran, memang tidak pernah ada ayat yang menyebutkan kalau Ratu Balqis itu manusia setengah jin. Wawawalam, hanya Allah lah yang maha tahu atas segala sesuatu. Jadi teman-teman, apabila ada kurangnya dari info yang saya sampaikan, mungkin teman-teman doyan cerita bisa membantu menuliskan di kolom komentar. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Ratu Balqis, dan kaum sahabat ini mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bisa bersabar dalam menghadapi segala ujian di dunia dan bisa selalu bersyukur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.